Uh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tadullu biha as-su'ub ala alihi wa man ilaihi mansub. Wa la ta'lamu 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 tadhkiruna fa uridi fa uridi wa istifada wa la hatana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair yabti ujli qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna min al-fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga yang ngaji bias gender di kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dengan judul Al-Mar'ah Baina Tughyanin Nizam Al-Ghurbi wa la Ta'if Tashri' Ar-Rabbani, wanita antara kekangan sistem barat dan juga kelembutan syariat Islam, gitu ya. Kemarin di pertemuan kedua kita membahas, Putih di sana memaparkan bahwasannya masyarakat itu pasti dibentuk oleh yang mana masyarakat yang mana di dalamnya itu terdapat banyak manusia, itu pasti manusianya itu akan mendapatkan haknya dan juga akan terbebani dengan kewajiban-kewajibannya. Kemudian kemarin Putih juga menjelaskan bahwasannya hak-hak perempuan kalau di Islam itu sumber hak perempuan itu apa? Kewajiban dulu ya. Kewajiban-kewajiban perempuan itu kalau di Islam itu apa? Itu sumbernya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban perempuan-perempuan perspektif Islam yang Islami. Kemudian hak-haknya itu adalah ketika perempuan itu melakukan kewajiban-kewajibannya, maka hak-haknya itu di dalam Islam dia akan mendapatkan kemuliaan, ya. Kalau di akhirat jelas ya, kita akan membahas ini pembahasannya di dunia, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia, ya. Dia akan dimuliakan sebagaimana manusia, dia akan dimuliakan sebagaimana seorang muslimat. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar. Sekarang kita akan membahas sumber-sumber hal-hal yang menjadi kewajiban wanita perspektif barat. Apa sih sumber-sumber kewajiban wanita di barat, dan apa hak-hak apa itu sumber-sumber hak wanita di barat, itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Mungkin langsung kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Masdar wajibatil mar'a wa huquqiha fi waqil mujtama' al-gharbiyah. Sumber kewajiban-kewajiban perempuan dan hak-haknya di masyarakat barat. Bagaimana sih, apa sih sumber-sumber kewajiban-kewajiban perempuan dan hak-haknya di kenyataan masyarakat barat itu apa sebenarnya? Wa maratan ukhra al-fattun nadhar ila annana ma yanbaghi an nukhda min al-gharbi bi syi'aratin barraqatin anil hurriyah wa demokratiyah wal huquq al-insaniyah tujibuna anil waqi' al-alim al-munakid lidzalika kulli walladhi yata'amal al-gharb ala asasihi ma'a syuhub wal jama'at al-mustad'ifah, ya. Jadi di sini Putih ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwasannya kita jangan sampai ketipu, ya, dengan slogan-slogan barat, dengan syiar-syiarnya barat yang yang selalu memproklamirkan kebebasan, demokrasi, hukuk al-insaniyah, hak asasi manusia, ya. Jangan sampai itu membuat kita kagum kepada mereka, yang mana kekaguman itu menutupi kenyataan yang menyakitkan yang bertentangan dengan slogan-slogan syiar-syiar yang selama ini mereka gembor-gemborkan, ya, yaitu kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia. Itu kenyataannya itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang mereka gemborkan itu, ya. Habasna anzarana wa akhilatana fi awhamin min hadhihi syi'arat falau sawfa natakid bi anna al-mar'a fil ghurab tatarabba ala arshin min al-ikram wa tasbah fi yamin min al-hurriyah la syad'ana lahu wa tatamatta bi huquqiha kamilatan duna ayyi munaghisat, ya.
Jadi jika kita hanya memfokuskan pandangan kita, hayalan-hayalan kita, katanya Budi, pada slogan-slogan yang dikembur-kemburkan oleh Barat, kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, maka kita akan meyakini bahwasanya perempuan di Barat itu berada di tahta kemuliaannya, dan mereka berenang di lautan kebebasan, demokrasi yang tidak terbatas. Ya, dan mereka mendapatkan hak-haknya yang sempurna tanpa ada kekurangan. Itu kalau kita hanya fokus pada slogan-slogan mereka, slogan-slogan HAM mereka, slogan-slogan kebebasan mereka, demokrasi mereka yang mereka selalu gemborkan, kita akan tertipu pada semua itu. Ghairu anna al-mar'ah al-gharbiyah tu'ani min waqi'in munakidin li hadhihi syi'arat wa أي باحث أو مطلع على حقيقة الحياة الغربية أن يلاحظ هذا التناقض وأن يطوف بمشاعره الأسف من أن المرأة الغربية غادت اليوم ضحية لطغيان النظام الغربي الذي يجسده الواقع الذي تلوك الألفاظ والشعارات. Ya, tapi sayangnya ya bahwasanya perempuan-perempuan Barat itu yang mereka dapatkan itu berbanding terbalik, bertentangan dengan syiar-syiar yang mereka gemborkan, kebebasan manusia, demokrasi, hak asasi manusia. Itu perempuan, ya, kenyataannya perempuan tidak mendapatkan apa yang Barat gembor-gemborkan selama ini, slogan syiar-syiar yang mereka semborkan mulai ini, ya. Jadi wanita itu di Barat itu katanya Budi hanya sebagai korban penindasan sistem Barat, ya, yang mana itu tidak, yang mana slogan-slogan yang mereka kembangkan tidak menginterpretasikan kenyataan yang sebenarnya. Intilaqan min hadhihi ar-ru'ya natasa'al ma masdarul wajibat allati tukallifu bihal mar'a al-gharbiyya al-yawm. Ya, kemudian kembali pembahasan inti, apa sebenarnya sumber kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan perempuan Barat hari ini itu apa? Kalau Islam kan kemarin kan kewajibannya itu kan ya beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya. Jawabannya apa? Jawabannya wal jawab alladhi yu'linuhu al-waqi' huwa anna masdara dzalik innama huwa sultanul masalih al-madiyah. Ya, jadi kenyataannya, ya, yang diperlihatkan oleh kenyataan katanya Budi, bahwasanya sumber yang menjadi kewajiban-kewajiban perempuan di Barat itu adalah otoritas kemaslahatan yang bersifat material, ya. Jadi hal yang paling terpenting bagi Barat, ya, adalah materialistik. Waniyun anil bayan anna katsiran minal wadhaif allati tukallifu bihal mar'a al-gharbiyah wa tanhadu biha bihadzal dafi' muttafaqun ma'al mawazin al-insaniyah wal qiyam al-islamiyah. Ya, dzalik li anna al-amil al-madi huwa fil waqi' min ahammid da'aim allati la budda minha li qawmil mujtama' al-insani alladhi ja'a ad-din li isyadatihi wa himayatihi wa ishtirakul mar'a ma'ar rijal fi qawmil mujtama' al-insani ar-raha daruratun la manduhata minha. Oke, jadi jadi jelas, ya, tidak perlu dijelaskan hanya Budi bahwasanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan Barat itu sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai, ya, kemanusiaan dan nilai-nilai keislaman, ya, karena emang faktor-faktor material, ya, di dalam kenyataan itu salah satunya itu adalah salah satu faktor untuk membangun membangun kemasyarakatan manusia, ya. Jadi itu harus dimaklumi, ya, katanya, karena emang jadi intinya apa? Intinya kemaslahatan yang bersifat material, harta, intinya, ya, harta itu memang salah satu faktor untuk kita bisa membangun mujtama al-insani, untuk kita bisa membangun masyarakat yang berperi kemanusiaan, masyarakat manusia, ya. Dan peran serta perempuan itu tidak bisa kita elakkan, bahwasanya perempuan itu harus ikut serta, nggak bisa perempuan diam, ya. Tapi masalahnya, ya, ghairu annal gharb la yuqimu waznan li ghairil 'amil al-madi
Tapi masalahnya Barat ini hanya fokus pada material saja, dan mereka menganggap bahwasanya material itu adalah hal yang paling utama. Ya, finitoki iqamatil mujtama wa riayatihi fihi ini annal mabadi al-islamiyah wal qiyam ad-diniyah umuman tanzuru ila al-amil al-madi ala annahu wahidun min awamil katsirah wa tusannifu bainaha tibqa qaidatin min sulamil awlawiyat. Ya, masalahnya Barat ini hanya mengklaim bahwasannya material, harta itu adalah satu-satunya yang bisa membangun masyarakat. Ya, mereka mengklaim hal seperti itu, ya. Sedangkan kita kalau di Islam itu nggak seperti itu. Oke, material itu salah satu faktor yang bisa membangun masyarakat manusia, ya. Tapi sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain yang bisa yang menjadi faktor terbangunnya manusia, bukan hanya material saja gitu loh. Jadi Barat itu fokusnya pada harta. Nah, makanya kewajiban perempuan ataupun laki-laki itu apa fokusnya? Ya cuma harta, mencari uang, intinya mencari kekayaan. Wa qad nasha'a nadratil gharab hadhihi ila al-maddah wa wada'ihi iyyaha fi markazil 'amil al-awhad li iqamatil hay'a al-ijtima'iyyah al-fudla ma hamalahu ala ida'ati katsir min al-huquq fi majal sa'i ila ri'ayati ma qad hasibahu min ahammil wajibat wa qad jarrahu dzalik ila anwa'in min at-ta'assub wa dhulm in hatta mu'dhamuhu 'ala al-mar'ah. Gara-gara fokusnya Barat ini pada hal-hal yang mereka pahami, ya, filsafat yang mereka pahami bahwasanya harta adalah satu-satunya faktor untuk membangun kesejahteraan manusia, untuk membangun kesejahteraan masyarakat, ya, kesejahteraan masyarakat, maka inilah yang menjadikan banyak hilangnya hak-hak, ya, hak-hak yang sebenarnya itu lebih penting daripada itu, ya. Misalnya nih, perempuan harus kerja, ya, wajib, bukan anjuran. Kalau di Islam kan boleh, tapi kalau di Barat itu wajib. Nah, kalau perempuan kerja, wajib kerja, ya, untuk memenuhi dirinya sendiri, otomatis nanti, ya, mereka harus mengabaikan suami mereka harus mengabaikan anak-anak mereka, ya. Nah, ini kemudian anak mereka tidak terdidik dengan baik, padahal perempuan itu adalah madrasah al-ula, ya, sekolah pertama bagi anaknya. Namun karena kewajiban ataupun kewajiban yang Barat sudah susun, ya, sudah bangun bahwasanya kewajiban utama seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, maka kewajiban yang lebih utama, hal yang lebih utama, yaitu merawat anak, ya, merawat anak-anak mereka, itu jadi hilang, itu jadi terabaikan, padahal itu lebih utama. Nah, jadi seperti itu maksudnya Budi, ya. Ya, jadi ya, fal mar'ah mukallafatun bihadzal dafi al-madi bi i'alati nafsiha sawa'un kanat fatatan fi baiti abawaiha aw zawjatan fi dari zawjiha ma damat qadiratan ala tarki aibabin di kasbin. Jadi perempuan di Barat itu wajib untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau di Islam kan enggak, suaminya yang wajib kerja, yang wajib menafkahi dia. Nah, dia tugasnya yaitu, ya, merawat anak, mengurus anak, mendidik anak, ya, ya. Dan mendidik anak itu bukan suatu hal yang rendah, bahkan itu karir, ya, suatu karir yang mulia, ya, karena secara nggak langsung dia itu telah mencoba membangun peradaban, ya, membangun peradaban dari akarnya. Karena apa namanya, masa depan bangsa kita, masa depan negara kita itu tergantung dari anak-anak kita, ya. Kalau didikan anak kita dari kecil itu sudah bagus, maka nanti negara kita otomatis akan menuai hasilnya, seperti itu kan, ya. Nah, tapi di Barat enggak, perempuan harus kerja, ya. Inna falsafata taqdisil madda wan nadhar ilaiha ala annaha di'ama al-wahida li iqamil mujtama' al-insani ar-raghid tabuthu fi rawi kulli fardin fil mujtama' al-gharbi yaqinan qadsiyan mu'addahu anna muta' al-hayah katsirah la hadda laha wa kulluha yatatallab taqdim al-athman al-bahidati lidha fa inna 'ala al-jami' ay yarkudu fi sibakin lahithin ibtigha'a jam'i akbari qadri min al-mal li ada'i darib allati la budda minha ibtigha'a al-husul 'ala silsilatil muta' allati la hasra laha. Jadi filsafat mensucikan atau menuhankan harta, menuhankan material, ya, dan juga fokus pada harta itu,
ya, fokus pada harta, melihat harta bahwasanya harta itu adalah pilar utama untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Filsafat itu yang sampai sekarang itu menancap pada setiap individu di barat, bahwasanya harta adalah satu-satunya kunci untuk kita meraih kesuksesan, untuk kita meraih kesejahteraan, ya, yang mana yang mana diyakini bahwasanya kenikmatan dunia itu banyak, tidak ada batasnya, dan untuk mendapatkan semua itu dengan harta, ya. Oleh karena itu setiap dari mereka itu berlomba-lomba, ya, untuk ngos-ngosan untuk mencari harta, ya, untuk mencari uang, ya, agar mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, agar mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, ya, untuk membayar untuk membayar pajak dan untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi filsafat penghambaan ataupun penuhanan terhadap harta itu sudah melekat pada barat. Jadi apa-apa itu dilihat dari hartanya, apa-apa itu dilihat dari harta, ya, harta. Bahwasanya kunci sukses paling utama, ya, dan juga membangun kesejahteraan masyarakat itu adalah harta, ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, ajal. Fa'ina ala kulli fardin fi hadhihi fi ziham ayyahtam mustajilan bi sya'ni nafsihi wa ayyunafis al-akharin li jam'il mazid min al-mal. Fikratul ithar wa tahammul anil akharin wa tafaddul alaihim fi hadzal jaw' al-lahib sadajatun la makana wa la waqta laha. Ya, jadi oleh karena itu setiap individu di sana, ya, itu hanya fokus pada dirinya sendiri, ya, individualistik banget itu di barat itu, ya. Jadi mereka itu yang ada di otak mereka, bagaimana mereka bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bersaing dengan yang lain. Jadi konsep ithar, konsep mendahulukan orang lain, konsep menanggung beban orang lain, ya, bahkan untuk anak dan istrinya misalnya, ya, atau mempersilahkan orang lain, itu sebenarnya cuma kemunafikan saja di barat itu. Sebenarnya kemunafikan katanya Budi, ya, dengan dengan atmosfer yang membara seperti ini, bahwasanya semua itu dilihat dengan hartanya, bahwasanya setiap individu itu wajib mencari harta, ya, wajib, ya, laki-laki atau perempuan. Jadi konsep mendahulukan orang lain, konsep menanggung kebutuhan orang lain itu cuma kemunafikan katanya Budi. Tidak ada waktu di sana orang-orang untuk melakukan hal tersebut. Fatahta sultani hadhil falsafah al-hayawaniyah al-muhtaja tattaru al-fata bi mujarrad ay yashtadda sa'iduha an takhruj ma'a yaminin kulla subahin aw yasari litabhath ka sa'iri afradil usra an sabilin li 'aishiha wa tahsul hiya al-ukhra ala daribatil mut'ah allati yas'a al-jami' li akbari qadrin minha wa innahu lahamkun baligun minha antarkan ila roha fi intidari ayyatufa 'alaiha al-waliduha fayugniha 'anil khuruj ila al-kadhi min ajli rizqi fi hadhihi sin al-mubakkirah. Ya, jadi di bawah kekangan, di bawah otoritas filsafat hewan ini katanya Budi, ya, filsafat bahwasanya harta itu adalah satu-satunya jalan untuk meraih kesejahteraan, kesuksesan, ya, maka wanita, ya, laki-laki pasti, terutama wanita itu wajib untuk bisa keluar di pagi hari, ya, dengan tubuhnya yang kuat, ya, intinya dia mampu lah untuk bekerja. Dia wajib untuk keluar di pagi hari, ya, untuk mencari pekerjaan, untuk menghidupi dirinya sendiri, ya, untuk bisa membayar pajak, ya, kepada negara, ya. Jadi sesuatu yang bodoh, ya, di barat itu ketika kita perempuan, ya, ketika perempuan itu menunggu di rumah, ya, merawat anak, kemudian menunggu suami ataupun ayahnya memberikan nafkah kepada dia, membiayai hidupnya, itu sebuah kebodohan katanya mereka, ya, itu sebuah kebodohan. Wa tahta sultani hadhil falsafah dzatiha tatarru az-zawja ila an taqta akhirahu yuti amaliha bima nusammihi mas'uliyatu zawj anha liqa ma tatahammalahu min a'ba'il haya az-zawjiyah thumma inna ila an takhruj hiya al-ukhra tabhath an ayyi amalin takfi bihi nafsaha. Dan di bawah kekangan filsafat
materialistik ini ya, otomatis istri itu sudah memotong apa namanya ya, sistem masyarakat ya sistem harapan-harapan ya seperti misalnya contoh tanggung jawab suami misalnya, itu sudah tidak ada ya, karena emang di barat itu perempuan harus mencari nafkah sendiri, kerja sendiri, wajib hukumnya, suami nggak wajib. Beda dengan Islam suami wajib, istri nggak wajib, istri tinggal menunggu di rumah. Kalau mau kerja ya silahkan, yang penting tidak mendolimi kepentingan atau kemaslahatan yang lebih besar di sana, seperti merawat anak. Kalau anaknya masih kecil, nggak mungkin kan istri kerja, anaknya ditinggal, kayak seperti itu ya. Nah, jadi secara nggak langsung sistem barat ini ya, filsafat materialistik ini itu sudah memotong daripada struktur ataupun struktur yang sudah terbangun secara alami ya, struktur kemasyarakatan, bahwasanya antara suami dan istri harus saling membantu ya. Jadi di barat sudah sistem barat ini sudah memotong sistem tersebut, sudah memotong struktur tersebut ya. Istri ya wajib mencari nafkah sendiri, kerja sendiri ya, anak perempuan juga wajib kerja sendiri, cari nafkah sendiri ya, ayah orang tuanya juga seperti demikian ya. Idzan fal maddah wala syai'a ghairul maddah hiya di'amatul mustama' al-gharbi wa hiya masdaru sa'il wajibat allati yukallifu biha afradu ayyan kanu. Jadi intinya di barat itu adalah material, harta. Tidak ada selain harta yang bisa membangun masyarakat, katanya mereka. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwasannya pertanyaan yang awal tadi, apa sebenarnya sumber yang menjadi kewajiban-kewajiban perempuan barat? Sumbernya apa? Sumbernya ya harta. Beda dengan Islam. Sumber kewajiban wanita di Islam itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakin man natijah allati janahal gharb min wara'i hadzal falsafah. Kemudian apa efeknya? Apa konsekuensi ketika barat menerapkan filsafat seperti ini? Ya, anadhi jalul annahu qada bi falsafatihi hadhihi 'ala al-usrah wa damara kulla muqawwamatiha wa min al-ma'lum anna al-mujtama' innama yatakawwan nasijahu min sada wa lam hadil usrah wa la wujuda lil usrah illa min hilal at-tadamun alladhi ya'ishu baina afradiha ay mas'uliyati az-zawj 'anil zawjah wa mus'ilatil abawaini 'anil aulad wa hadha ma qadat 'alaihi al-falsafah al-gharbiyyah indama aqamat kullu fardin fiha mas'ulan an nafsihi. Ya, efek yang pertama bahwasannya filsafat materialistik barat ini ya bisa menyerang daripada tatanan kekeluargaan dan menghancurkan pondasi-pondasi dan sendi-sendi kekeluargaan itu sendiri ya, karena sebagaimana dijelaskan di Budi di pertemuan kemarin bahwasannya mujtama ataupun masyarakat itu dibangun dari kerjasama antara kewajiban dan hak dari manusia yang ada di sana gitu loh. Harus ada kerjasama, nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa ya, karena sistem ataupun otoritas filsafat materialistik barat ini itu memotong semuanya, menghancurkan semua tatanan masyarakat itu dihancurkan oleh sistem filsafat materialistik barat ini ya. Jadi suami sudah nggak wajib menafkahi istri sudah mengabaikan kewajibannya sebagai ibu. Orang tua juga sudah tidak wajib lagi menafkahi putri-putrinya ya. Jadi sendi-sendi kemasyarakatan yang terbangun itu dipotong semua, dihabisin, dihancurkan semua oleh filsafat materialistik barat ini. Wa natija atsaniyah hiya annahu an ayal gharab arrada unusatal mar'a lid-dimar fadlan an annahu aqsaha min in kan yati tafarrugh li riayati auladiha wa ada wajibi tarbiyatihim. Efek yang kedua bahwasannya barat ini sudah secara nggak langsung menghancurkan keperempuan ya, feminisme perempuan ya, sudah menghancurkan feminisme perempuan ya. Di samping mereka juga menghalangi perempuan untuk bisa merawat anak-anak mereka ya, bisa mendidik anak-anak mereka.
amma annahu arrada unuthataha bidzalika al-dimar fali annaha ukhrijat ila al-amal min ajli rizqi ittiraran la ala wajhi at-tasalli wal ikhtiyar wa min thamma fa innaha la tamliku ayya fursatan li ikhtiyar al-amal al-munasib laha wal muttafaq ma'a unuthatiha wa ma unuthatiha idh al-mas'ala binisbah laha tata'allaq bi durati ishin wa la budda fi hadhihi al-hala an tuqaddim unuthataha wa karamataha qurbanan idza tada al-amr fi sabili hayatiha wa durati aishiha. Jadi maksudnya Budi tadi, sistem barat ini setelah berusaha menghancurkan kewanitaan wanita, feminisme wanita, itu ketika mereka dipaksa untuk keluar mencari rezeki sendiri, diwajibkan untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya, bukan sebagai hiburan, bukan sebagai kebolehan, tapi wajib di barat itu. Beda dengan Islam. Islam itu ya udah boleh kamu kerja, boleh, ya, tapi dianjurkan jangan sampai kerjaan kamu ini mengabaikan kepentingan yang lebih penting di atasnya, seperti merawat anak, misalnya mendidik anak, jangan sampai seperti itu. Kalau Islam kan seperti itu. Nanti di Budi itu dijelaskan di pembahasan inti di dalam kitab ini. Tapi kalau di barat enggak, itu wajib, ya, otomatis kan itu memaksa mereka untuk mencari pekerjaan, apapun pekerjaannya itu akan mereka lakukan karena itu kewajiban, seperti itu intinya. Dan ya kalau pekerjaannya itu enak, bagus, tidak menghilangkan feminisme mereka, tidak menghilangkan kemuliaan mereka, tidak mengorbankan kemuliaan kemanusiaan atau kepemperempuan mereka. Tapi masalahnya kalau mereka nggak mendapat pekerjaan yang seperti itu, ya mau nggak mau mereka harus menjalani pekerjaan yang bisa merendahkan atau menghilangkan kemuliaan keperempuan mereka, seperti itu. Fa in wafaha al-haddu bi amalin murihin wa munasibin fadak wa illa fala manasalah min an tarda bi ayyi amalin la tajidu amamaha khairan minhu wa 'alaiha bi mujibi hukmin salimin min al-mustama' alladhi hiya fi an tumarisahu wa an turawwida nafsaha fi sabili tahammulihi wa ta'aklaman wa ta'aklumi ma'ahu, ya. Jadi katanya Budi, kalau dia beruntung mendapatkan pekerjaan yang bagus, oke, enak. Tapi kalau dia nggak mendapatkan pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang sulit, yang nggak sesuai dengan feminisme wanita misalnya, ya mau nggak mau dia harus bekerja, ya, dan dia harus menjalani semua itu, dan dia harus menjinakkan dirinya, menyesuaikan dan beradaptasi dengan apa yang dia dapatkan daripada pekerjaan itu, ya, walaupun itu sulit dan nggak sesuai dengan kewanitaan mereka, seperti itu. Waladhi yaksha, waladhi yaksha fi ziyaratin sari'atin ahadatil kalbustama qad la tattaji aynahu illa ila amalin wa wadhahif unuthiyah ar-raqiqah la tanshad fatayatin wa nisa'in bi muwarasatiha fi sa'adan wa ibtihaj fa yukhayyal ilahi anna hadha alladhi yara namudajun lima tatamata bihil mar'al gharbiyyah min sa'adatin bil amal alladhi yumarisu fi mujtama'ihinna, ya. Tapi sayangnya katanya Budi, yang tertutup, ya, yang tidak diketahui orang banyak, bahwasannya perempuan-perempuan itu mendapatkan pekerjaan, banyak dari mereka itu mendapatkan pekerjaan yang tidak mengenakan, pekerjaan-pekerjaan yang sulit, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membahagiakan bagi mereka. Wa irana al-waqi' alladhi ya'rifuhu kullu man yaghusu fi a'maqi tilka al-mujtama' huwa anna hadhihi al-surah ghilafun khadi'un barraqun li ta'asati haqiqiyatin tastashri fi hadhihi as-sawad al-a'dham min an-nisa' wal fada'il allati ya'ishna ba'idan an dhalika as-sadq ad-dikuri al-muta'alliq, ya. Nah, tapi kenyataannya kata Budi, kita benar-benar mendalami masyarakat barat, bagaimana perempuannya, itu mereka itu cuma gambaran saja, ya. Kita lihat perempuan barat itu berkarir, kerja di kantoran, enak, gajinya besar, ya, katanya Budi. Tapi ketika kita benar-benar melihat kepada mereka, mendalami masyarakat mereka, terjun langsung, itu yang kita temui tidak seperti itu. Tidak seperti itu, bahkan kebalikannya katanya Budi. Ya, kita lanjut. Hunaka fi umkitil kal mujtama'at takhtafi tahta hukmi darurah fawarik ma bain al-a'mal an-nisa'iyyah wal a'malir rijal
Fama min amalin qasin mujahidin mimma yumarisu ar-rijal bal mimma tumarisu at-tabaqah ad-dunya min ar-rijal illa wa tajidun nisa katsirat qad sabaqnahum ilaiha aw zahamnahum 'alaiha. Ya, tapi ketika kita mendalami, katanya Buti, kita akan melihat bahwasannya tidak ada perbedaan, tidak terlihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi pekerjaan. Padahal kan jelas kan, tenaga perempuan dan laki-laki beda ya. Tapi di sini itu sama, katanya Buti. Ya, jadi banyak pekerjaan yang berat, yang melelahkan, yang bahkan itu dikerjakan oleh laki-laki, bahkan itu dikerjakan oleh laki-laki ya kalangan kelas bawah. Ya, kalangan kelas bawah, kuli misalnya, kalau ya kuli tukang sampah misalnya. Ya, itu perempuan juga melakukan hal demikian. Banyak, katanya Budi di sini, itu perempuan banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan demikian yang berlomba-lomba melakukan pekerjaan itu bersama laki-laki. Ya, walaqad ra'aitu bi'aini katsiran minan nisa al-urubiyat yumarisna min al-amal asyaqu al-mujahidah ma yanu'uhu bi tahammulihi ar-rijal. Ya, Budi mengatakan bahwasanya aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri perempuan-perempuan Eropa itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang melelahkan, yang biasanya itu dilakukan oleh laki-laki. Waqad adzabat tabi'atu tilkal a'mal unutsatahunna wa ahalathunna ila qatli mutaharrikatin min qaswatil amal al-ali. Ya, dan itu jelas bisa menghancurkan, bisa melelehkan, ya, pekerjaan tersebut itu bisa melelehkan keperempuan mereka, ya, sifat-sifat feminisme mereka, ya. Wa adkuru annani ra'aitu fi madkhali ahadil matarat insanan muqbilan yaqudu sayyarata ujratin walamma wasala ila al-madkhal awqafaha wa nazala musri'an wa huwa yartadi thawba amalin afrul ramadi wattajaha ila sunduk al-khulfi li sayyara fa fatahahu thumma akhraja minhu jumlata haqa'ib thaqila alqaha ardan wa laqad kana min al-mustahil an a'lam anna dhalika al-insan inma kana imra'atan laula sawtaha alladhi taraqa sam'i walladhi huwa ma baqiya fiha min atharil unutha wa jamaliha. Ya, jadi Putih ya pernah suatu kejadian beliau pergi perjalanan ke luar negeri ya, dan berhenti di suatu bandara ya di Eropa tentunya. Kemudian ada orang-orang yang menyambut beliau, yang mana dia mengendarai taksi ya mobil berbayar ya. Ketika sampai ke pintu masuk ya, auqafaha wa nazala musli'an. Ya, kemudian uqifuha wa nazala musli'an. Ya, jadi di sana orang tersebut ya, supir tersebut tadi memberhentikan ya, intinya seperti tasli supir taksi gimana ya, kalau supir taksi kan biasanya dia itu turun melayani customernya ya. Kemudian katanya Budi, dia itu membawa tas-tas ataupun barang bawaan yang dibawa oleh para penumpang ya, barang-barangnya itu barat ya. Tapi ternyata Budi menyangka mereka itu adalah laki-laki ya, karena itu pekerjaan laki-laki berat yang membawa tas-tas besar, ngangkat-ngangkat, dimasukkan ke mobil. Oh ya, ini konteksnya itu ya. Bentar. Ya intinya supir taksi itu Budi sangka dia itu laki-laki ya, dia itu jadi supir, dia itu ngangkat-ngangkat barang yang ada di ngangkat-ngangkat dan mengeluarkan barang-barang yang ada di bagasi ya, yang punya customer mereka ya. Budi menyangka itu semua laki-laki, mereka itu semua laki-laki, ternyata perempuan. Dan seandainya bukan karena suaranya, katanya Budi, suara mereka yang perempuan kan suaranya khas ya, Budi tidak akan mengetahui bahwasanya mereka itu perempuan. Wa ma dzalik fa inna hadzal amal ya'uddu amalan tarfihiyan idza qulina bitil amal al-ukhra allati tumarisuha an-nisa ila ma ba'da asnafil layali fi
anfaqil mitru wa nahwiha wa fil muassasat al-masyafi wa ala nawasi syawari wa kulluha a'malun tashma'izzu minha an-nufus wa tanu'u bi takliha al-ajzat. Oke ya. Jadi katanya Buti, amal-amal tadi ya supir taksi terus ngangkat itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat bagi perempuan di barat, itu sebenarnya pekerjaan yang masih enteng gitu loh, pekerjaan-pekerjaan hiburan. Karena kalau kita menemukan perempuan itu juga di barat itu juga ada yang kerja di tengah-tengah malam, larut malam. Mereka itu kerja di terowongan metropolitan, dan juga mereka kerja di perusahaan besar di tengah malam, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat, lapangan, kemudian rumah sakit, ya, dan juga jalan-jalan di jalan-jalan, ya. Semua itu pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang menjijikkan, ya, yang sangat berat sekali bagi badan kita, ya, terutama perempuan. Amma annahu aqsaha an wajibi tarbiyati dali auladiha fa innaha lin natijati tabi'iyatin wa dihatin wa ma adunnu annaha taf'ala hadin fa kaifa wa mata yutahu lil mar'ah allati hammalat athqalan min tilka al-a'mal al-mujahhida allati dzakarna namadhaj minha wallati tastafid minha akthar waqtiha wa an tansarif ila sigariha bi ayyi inayatin aw ihtimam. Ya, jadi Buti kan tadi mengatakan kan efek dari filsafat materialistik yang dibangun oleh barat kepada masyarakatnya ini dua. Yang pertama, bisa menghancurkan struktur kemasyarakatan, ya, bahwasanya masyarakat itu kerjasama, ya. Kemudian ini juga bisa menghancurkan kefeminisan perempuan, feminimisan perempuan, ya. Hal-hal seperti ini, filsafat seperti ini juga bisa menghancurkan kefeminimisan perempuan, ya. Ya, perempuan diwajibkan untuk bekerja, ya, kalau pekerjaannya enak, pekerjaannya nggak enak, pekerjaan yang berat, ya, itu bisa menghancurkan kefeminisan perempuan, ya. Dan yang kedua katanya Buti adalah merawat atau mendidik anak, ya. Filsafat materialistik barat ini itu bisa menghancurkan, bisa menghilangkan hal yang lebih penting ini, yaitu merawat dan mendidik anak, ya, merawat dan mendidik anak, ya. Nggak ada waktu, ya, ibunya diwajibkan untuk bekerja, mencari nafkah sendiri, ya. Nah, otomatis mereka nggak ada waktu untuk merawat anak mereka, mendidik anak mereka, memperhatikan anak mereka, seperti itu. Wa natijatu hadhihi natijah allati la budda minha ayutrak as-sighar fi ahsanil ahwal tahta rahmati dauril hadanah wa hadaikil atfal wal muassasat at-tarbawiyah allati yuradu minha an tahilla mahallal ummahat wa la yajhalu ahadun minal uqala dan minal muthaqqifin wa dawil ma'rifah bi syai'in min ilmin nafsi wa at-tarbawi anna ayyan min dauril hadanah al-muassasat at-tarbawiyah al-hadaikil atfal la yumkinu ayyahalla mahallal umumah fi ayyin min mahammiha au athariha at-tarbawiyah al-mutanawwiyah, ya. Dan efek daripada ini, ya, ketika perempuan diwajibkan bekerja, otomatis mereka akan mengabaikan anak-anak mereka. Nah, efeknya apa? Mereka cari solusi dong. Anak-anak mereka ditaruh di penampungan anak, apa itu namanya itu, ya, lupa. Intinya penampungan anak pasti teman-teman sudah tahu lah, ya. Ya, banyak lah di kota-kota itu tempat-tempat penampungan anak. Kalau di desa itu nitip di tetangga biasanya seperti itu, ya. Ya, katanya Buti, oke, ini solusi, tapi ini jelas, ya, bagi orang yang mengetahui mengenai ilmu psikologi anak, psikologi pendidikan, hal-hal seperti ini itu tidak bisa menggantikan posisi ibu sebagai pendidik utama. Bahkan kita lihat kejadiannya kalau di Indonesia, ya, banyak kejadian penyiksaan, ya, babysitter itu menyiksa anak, ya, padahal dia udah digaji besar, tapi dia masih bisa menyiksa anak majikannya, seperti itu. Wa ira anal gharab qad ja'ala min al-madda wal mal mihwar hayatihi wa qasara hammihi kana labudda lahu ay yudhiya fi sabilihima bi kulli ma qad yata'arad ma'ahuma duna ay yash'ura annahu qad iktahama bidzalika ila katsir min al-ahdar allati labudda ay an tazhab ala al-mada al-ba'id aghla wa ashal qiyam al-insaniyah wal hadariyah allati ma wajadat al-madda illa
mawajada al-mada illa hikmatan wa himayatan laha. Ya, tapi sayangnya Barat itu telah menjadikan material, menjadikan harta itu sebagai fokus utama kehidupan mereka, kehidupan masyarakat mereka. Sehingga apapun yang bertentangan dengan konsep materialistik, konsep mencari harta, maka itu akan mereka tabrak gitu loh, akan korbankan. Ya, mereka tidak akan melihat mana, kalau di dalam Islam kan ada fikih aulawiyah ya, mana yang lebih utama itu kita dahulukan. Perempuan oke lah bekerja perempuan, tapi kalau di sana dia masih punya anak yang kecil, masih punya anak yang perlu dididik, ya perlu perhatian ibu, ya lebih baik Islam menganjurkan ya harus didahulukan yang lebih utama. Nanti kalau misalnya anaknya sudah mapan, sudah enak, oke lah perempuan itu bisa kerja, namun kerjanya jangan sampai intinya kerjanya, karir mereka, pekerjaan mereka ya itu jangan sampai mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Seperti itu kalau dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pertemuan sebelumnya kita akan membahas hak-hak ya, sumber-sumber hak yang didapatkan oleh perempuan-perempuan Barat itu apa sih haknya. Kalau dalam Islam kan hak-hak yang didapatkan itu adalah mereka mendapatkan kemanusiaan, kemuliaan, bahwasanya mereka itu manusia, misalnya itu perempuan. Kalau di Barat itu apa? Itu akan kita bahas minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.